Halo, kembali lagi di Learning by Doing. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai tutorial Python pemula ya, yaitu list dan dictionary. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu yang namanya list. Nah, apa sih itu list? Jadi list ini adalah kalau misalkan kalian pernah belajar array di bahasa pemrograman PHP, JavaScript ataupun lainnya. Nah, kalau di Python array itu disebutnya list. Nah, jadi list itu adalah tipe data yang sama dengan array. Jadi list ini digunakan untuk menyimpan banyak item ke dalam satu variabel ya. Untuk membuat variabel list baru bisa menggunakan tanda kurung kotak gitu ya, atau disebutnya square bracket. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini kita buat satu buah file dengan nama misalkan list create ya. Ini list create.py. Nah, di sini saya akan buat dulu komentar membuat list yang berisi nama buah misalkan gitu ya. Nah, misalkan fruit sama dengan, kita gunakan seperti ini. Misalkan ada apel, ada mangga, ada pepaya, dan ada jeruk misalkan gini. Nah, ini adalah list. Nah, jadi ini tuh adalah sebuah list, atau kalau di bahasa lain itu namanya array gitu ya. Selanjutnya di sini misalkan kita ingin menampilkan semua, berarti kita tinggal print gitu kan, print yaitu fruit gini, print fruit, maka nanti akan muncul apel, mangga, pepaya, dan jeruk seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin hanya menampilkan satu item aja, misalkan apel gini ya, teman-teman bisa menggunakan di sini misalkan di sini menampilkan satu item atau elemen gitu ya dari list. Nah, ini sudah disediakan seperti ini. Jadi kita panggil dulu nama variabelnya, lalu yang akan kita panggil itemnya itu nomor berapa. Ingat ya teman-teman, untuk nilai di dalam sebuah kode pemrograman atau komputer itu diawali dari 0. Jadi apel ini bukan 1 melainkan 0. Jadi 0, 2, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita ingin memanggil pepaya, maka kita tinggal hitung dulu 0, 1, 2. Maka kalau misalkan saya di sini 2, jadi di sini nanti akan outputnya adalah pepaya seperti itu. Oke, kita run. Nah, pepaya ya. Oke, mungkin ini saya komentarin dulu. Oke, clear. Nah, pepaya. Nah, itu kalau misalkan kita ingin menampilkan hanya satu item atau beberapa item. Kalau misalkan pengen 2, misalkan saya ingin pepaya dan jeruk, berarti di sini kita tambahkan 2 dan 3 seperti ini. Maka nanti ini pepaya dan jeruk. Oh ya. Jadi di sini kita nggak bisa seperti ini, jadi harus dipisah gitu. Nanti di sini tambahkan lagi gitu ya, seperti ini.
Pepaya. Oh, oke. Berarti ini nanti ada kaitannya dengan dictionary. Oke, yang intinya kalau misalkan kita menampilkan cuma satu doang, ini seperti ini, gitu ya. Nah, pepaya ini saya clear lagi. Oke, selanjutnya kalau semisal kita ingin menampilkan item yang paling belakang nih, atau yang paling akhir, misalkan menampilkan item yang terakhir gini ya, yang terakhir itu gimana caranya? Jadi ini tinggal kita print, lalu nama variabelnya, lalu -1. Jadi -1 ini kita akan ngambil dari yang terakhir gitu. Outputnya pasti jeruk. Kalau kita running, nah jeruk gitu ya. Berarti ini kita komentari dulu biar nggak jalan. Nah, jeruk. Kalau misalkan kita ingin mangga, berarti -1, 2, 3 gitu ya. -3 itu berarti mangga. Seperti ini ya teman-teman, terkait dengan list create pada Python. Selanjutnya kita bisa juga menambahkan item ya ke dalam si variabelnya. Oke, kita tambahkan dulu satu buah file di sini, list add item gitu ya, .p. Nah, caranya untuk menambahkan item, misalkan kita punya fruit lagi, ini ya, fruit sama dengan tadi ada apel, ada pisang dan jeruk misalkan gini. Nah, misalkan kita ingin menambahkan satu buah item, misalkan semangka gitu ya. Jadi kita panggil dulu, berarti di sini saya tambahkan menambahkan item baru pada list. Oke, di sini sudah dikasih tahu. Karena di sini saya menggunakan ekstensi AI, jadi nanti otomatis dia akan terintegrasi. Nah, misalkan di sini saya mau menambahkan mangga atau misalkan semangka ini ya. Semangka. Lalu tinggal kita print fruit. Gini. Oke, kita run. Nah, maka apel, pisang, jeruk, semangka. Seperti ini ya teman-teman, untuk menambahkan item baru pada sebuah list. Lalu selanjutnya ini kita komentari dulu. Selanjutnya misalkan kita ingin menambahkan lagi item baru nih. Misalkan item barunya adalah nanas, tapi nanas ini saya pengennya sesudah apel nih. Berarti di sini sesudah apel dan sebelum pisang. Nah, maka kita bisa ini. Misalkan menambahkan item baru pada urutan tertentu, misalkan gini ya. Nah, ini udah dikasih tahu. Jadi fruit titik insert. Nah, insert ini berarti kita mau menambahkan di mana? Misalkan tadi kita ingin menambahkan nanas di sini ya. Nah, nanas ini saya pengennya di sesudah apel dan sebelum pisang. Maka kita tinggal tinggal kita hitung dulu. Apel ini kan indeksnya 0. Nah, pisang ini indeksnya 1. Maka ketika kita
ingin menambahkan atau menyisipkan nanas sesudah apel, maka nanas ini adalah indeksnya 1 gitu. Jadi nanti pisangnya adalah indeksnya 2 seperti itu ya. Oke, kalau kita print seperti ini, maka kita run. Nah, jadi apel, nanas dulu baru pisang. Sedangkan di sini apel, pisang gitu ya. Jadi itu untuk menambahkan item baru pada urutan tertentu. Misalkan kita mau nambahin lagi nih, kita tinggal bikin lagi fruit, misalkan insert ketiga ya, berarti 1 2 0 1 2 3, misalkan berarti 3 ini sesudah pisang nih, maka misalkan di sini adalah kiwi ya. Maka kalau kita jalankan, nah apel, nanas, pisang, kiwi, baru jeruk, baru semangka, sesuai dengan di sini ya. Apel, nanas, terus pisang, baru kiwi dulu, setelah itu jeruk dan semangka. Nah itu teman-teman untuk menambahkan item pada nilai atau urutan tertentu. Selanjutnya ada yang namanya delete item ya, atau menghapus item. Nah untuk menghapus item ini seperti biasa kita tambahkan lagi, ini sebagai library kita aja ya, supaya biar nggak ketumpuk gitu. Kita buat satu buah file di sini, namanya misalkan list remove gitu ya, atau delete deh, delete item ini .p. Nah misalkan kita ambil variabelnya yang ini, yang barusan ini ya, nah gini, misalkan menghapus item tertentu misalkan ya gitu, menghapus item tertentu misalkan. Nah kita tinggal panggil di sini fruit, ini fruit titik remove gini ya, remove. Nah yang akan kita remove apa, misalkan apel, berarti kita tinggal tulis apel di sini, baru kita jalankan print fruit. Nah nanti outputnya itu akan pisang dan jeruk, karena apel ini kita sudah tambahkan sintak remove. Kita jalankan, nah jadi hanya ada pisang dan jeruk saja gitu. Ini untuk menghapus ya. Lalu selanjutnya ini saya komentari dulu. Semisal kita ingin menghapus item terakhir gitu ya, item terakhir dengan metode namanya pop gitu. Misalkan menghapus item terakhir gini ya, menghapus item terakhir pada list dengan metode pop. Ini kita tambahkan dulu gini. Nah pada metode pop, caranya gimana, kita tinggal seperti ini, pop gini ya, lalu tinggal kita print. Nah jadi nanti akan pisang aja, karena terakhir itu adalah bukan pisang berarti, oh iya benar, jeruk, nanti tinggal pisangnya aja gitu. Nah tinggal pisangnya aja. Nah itu untuk menghapus item atau elemen terakhir pada sebuah list dengan menggunakan metode pop. Oke seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya apa lagi?
Ini kita komentari dulu. Nah, kalau misalkan kita ingin menghapus semua item yang ada di sini di variabel fruits, itu misalkan ini saya tambahkan dulu deh biar ada semangka dan nanas gitu ya, nanas. Nah, kalau misalkan kita ingin menghapus keseluruhan yang ada di sini, item yang ada di sini, itu kita bisa menggunakan yang namanya menghapus semua list gitu ya. Jadi dengan menggunakan metode clear. Nah, kita tinggal seperti ini, lalu kita tinggal print. Nah, maka itu nilainya itu adalah kosong atau listnya itu tidak ada itemnya gitu ya. Kalau kita print, nah maka kosong gitu. Nah, itu untuk menggunakan atau menghapus semua item. Itu teman-teman. Lalu selanjutnya ada juga yang namanya penggabungan ya, atau join namanya, list join gitu. Jadi list join ini kita menggabungkan beberapa variabel ke dalam ke dalam printout yang sama gitu. Oke, kita tambahkan dulu di sini. Saya close. Kita tambahkan satu buah file yang namanya list join gini ya, .p. Nah, semisal ini menggabungkan sebuah list dengan list lainnya. Nah, misalkan kita punya variabel buah gini ya, buahnya adalah ayam jeruk pisang, lalu misalkan ada sayur gini. Oke, ada dua buah variabel, ada buah dan ada sayur gitu. Nah, selanjutnya caranya gimana untuk menambahkan menggabungkan kedua ini itu dengan menggunakan misalkan seperti ini bisa. Jadi nanti print makanan. Jadi kita buat satu buah penamaan atau alias sama dengan buah ditambah sayur gitu. Maka ketika kita print itu di sini ada seperti ini. Coba kita clear dulu biar nggak banyak. Nah, apel, pisang, jeruk, wortel, kentang, buncis gitu. Padahal di sini sebenarnya ada dua variabel gitu ya, ada dua list yang berbeda, tapi kita satukan dengan menggunakan operator tambah gitu. Maka dengan operator tambah ini, maka outputnya atau printoutnya akan seperti ini gitu. Nah, ini untuk menambahkan kayak itu ya, semisal. Lalu selanjutnya apa lagi ya? Untuk list join sih seperti ini aja teman-teman, terkait penggabungan antara dua list dengan variabel yang berbeda gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam dictionaries. Jadi dictionaries itu apa sih? Jadi dictionaries itu adalah sebenarnya tipe data pada sebuah Python yang bisa berisi beberapa nilai gitu ya, dengan format k.2 value. Jadi penulisan dictionaries menggunakan tanda kurung kurawal gitu ya, tanda kurung kurawal. Oke, kita buat satu buah file namanya dictionary create .p. Nah, sebenarnya untuk penamaan itu bebas ya, jadi teman-teman terserah
untuk penamaan filenya apa. Yang penting ekstensinya atau di akhir harus menggunakan titik .py atau .py. Oke, jadi untuk dictionaries ini, misalkan kita akan membuat dictionaries untuk menyimpan informasi, misalkan biodata seseorang, oke ya. Tuh, misalkan di sini ada nama dan umur. Oke, misalkan kita tambahkan apa ya, orang gitu. Orang sama dengan jadi kita menggunakan kurung-kurungan seperti ini. Nah, teman-teman bisa nulis di sini boleh gini ya. Atau teman-teman kalau saya sih biasanya lebih enaknya di enter dulu. Jadi biar isinya ada di sini. Misalkan yang pertama itu ada ini udah jadi ya, misalkan nih. Yang pertama itu ada nama, misalkan Budi gitu ya. Umur 20 tahun, atau misalkan kita tambahkan di sini nama awal Budi, lalu nama akhir ini Sudarsono ini ya. Jangan lupa kasih koma. Nah, teman-teman kalau misalkan mau menambahkan nilai baru gitu ya di sini, jangan lupa untuk menambahkan koma di akhirnya gitu. Misalkan di sini saya mau menambahkan lagi nih, nah berarti jangan lupa menambahkan koma, karena di bawah ini semisal gini deh. Nah, saya mau menambahkan lagi di sini selain umur, misalkan alamat gitu ya, seperti ini. Nah, maka di sini ini pasti merah. Karena apa? Karena di sini kita nggak kasih koma. Jadi koma itu ada hal lain sesudahnya. Jadi dia menganggapnya itu terakhirnya itu adalah umur. Alamat ini nggak akan ke-detect karena tidak menggunakan koma di sini. Tapi kalau misalkan kita menggunakan koma di sini, nah maka ini alamat ini adalah nilai atau value terakhir. Gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada dua. Ini adalah key dan ini adalah value. Oke, ingat ya. Ada key dan ada value. Oke, ini saya misalkan pakai yang ini aja yang ketiga. Nah, kalau misalkan gimana kalau misalkan yang value terakhir, key dan value terakhir itu kita kasih koma, nggak jadi masalah ya. Kita nggak kasih koma nggak jadi masalah, dan kita kasih koma pun nggak jadi masalah gitu. Yang jadi masalah kalau misalkan ini nggak kita kasih koma, misalkan ini nggak kita kasih koma nih, yang ini pun nggak kita kasih koma, maka yang merah yang umur ini akan bakalan merah gitu ya, karena dianggapnya umur ini tidak masuk ke dalam si dictionaries ini, karena yang terakhir dianggapnya itu adalah yang ini, maka ini kita koma. Contoh seperti ini. Lalu selanjutnya kita sudah membuat sebuah dictionariesnya. Lalu kita ingin mengakses si item pada dictionaries orang ini nih. Itu ada dua cara. Cara pertama itu kita bisa menggunakan yang namanya print gitu ya. Lalu variabelnya, lalu nama awal, misalkan kita ingin menggunakan kita ingin ngeprint si nama Budinya aja, berarti ini akan terprint outputnya adalah Budi gitu. Nih kalau kita print, nah ini Budi aja gitu ya. Nah, kalau misalkan cara kedua itu kita bisa menggunakan yang namanya metode get gitu ya. Cara kedua dengan metode get. Nah, seperti ini.
Nah, print terus nama variabel, terus kita get ya, metode get nama akhir gitu, nama akhirnya Sudarsono. Nah, di sini ada Sudarsono. Jadi kita bisa menggunakan ini seperti ini, atau kita bisa menggunakan yang get gini. Lalu bedanya apa? Nah, kalau misalkan si array-nya atau list-nya ini udah bercabang, udah banyak, itu yang get ini pasti akan kepake nih. Karena nanti kita studi kasusnya mungkin setelah ini kita masuk ke dalam big data, lalu kita akan belajar yang namanya machine learning, deep learning, data science, dan lain sebagainya ya. Gitu. Jadi rencana saya akan membuat bootcamp ke arah situ. Cuman intinya kita harus kenali dulu atau pahami dulu bahasa Python-nya, karena saya akan menggunakan bahasa Python ketika kita belajar yang namanya machine learning, deep learning, data science, atau artificial intelligence atau AI gitu. Nah, jadi ini kalau misalkan kita print Sudarsono. Lalu selanjutnya kita bisa kita close. Kita tambahkan lagi di sini. Misalkan untuk apa ya? Mendapatkan semua key dalam dictionaries. Nah, kita tinggal print orang titik key. Jadi key itu berarti kan ini ya, nih key. Nah, ini key berarti key, maka nanti dictionaries key nama awal akan di printnya gitu ya, nama awal, nama akhir, dan umur. Nih kalau kita print, maka di sini dictionary key-nya nama awal, nama akhir, dan dan umur gitu. Karena apa ya? Karena kan kita ngeprintnya ini nama awal, nama akhir, dan umur gitu. Itu untuk ngeprint si key-nya gitu. Kalau kebalikannya, kalau misalkan kita ingin value gitu ya, kita tinggal ganti yang tadinya key menjadi value, maka nanti value ini adalah isinya, isi dari si key-nya, berarti Budi Sudarsono 20 nih. Kalau kita print, nah maka di sini Budi Sudarsono 20. Jadi nama awal Budi, nama akhir Sudarsono, umur 20. Oke ya, seperti itu untuk penggunaan atau cara menampilkan si dictionaries. Nah, sekarang kita akan masuk ke penambahan item dictionary-nya gitu ya. Jadi dictionary ini hampir sama dengan yang sebelumnya, kita bisa menambahkan itemnya di dalam si dictionaries-nya. Kita buat lagi satu buah file di sini yang namanya dic add.p. Nah, ini kita close. Oke, caranya gimana? Caranya sebenarnya kita misalkan tadi ya, orang sama dengan ini, nama Joko, umur 22 gitu ya. Kita tambahkan lagi di sini nama akhir gitu ya. Nama awal lah, kok Joko Widodo, nggak apa-apa lah. Nah, misalkan kita punya satu buah dictionaries, lalu misalkan kita ingin menambahkan apa ya, menambahkan alamat misalkan gitu ya. Nah, kita tinggal seperti ini, buat dulu variabelnya, lalu kita mau menambahkan itemnya apa, alamat sama dengan ini gitu. Maka nanti ketika kita print nih, maka tampilannya adalah, kita clear dulu biar nggak terlalu banyak. Nah, Joko nama awal itu
Pak Joko, nama akhir Widodo, umur 22, alamat Jalan Jenderal misalkan gitu ya. Nah ini untuk menambahkan item pada dictionary. Lalu misalkan dictionary ini bisa kita update juga nih, bisa kita update. Nah kita tambahkan satu buah file di sini, dictionaries update.py misalkan. Nah untuk mengupdate itu ini kita copy aja yang ini biar nggak lama, kita paste di sini. Nah jadi ada dua cara ya, misalkan di sini cara pertama misalkan nih. Nah jadi misalkan kita ingin mengupdate umur. Nah ini kan si umur Budi Sudarsono ini adalah 20 tahun nih, 20 tahun, maka nanti bisa kita update, misalkan pengen 21 tahun gitu. Jadi nanti kita tinggal pilih dulu variabelnya, lalu pilih target si key-nya. Oke, ini key-nya ya. Lalu kita update si value-nya atau isinya jadi 21. Maka ketika kita print umur 21, meskipun di sini umurnya 20 karena kita nge-update datanya yaitu 21, maka di sini menampilkan 21. Nah selanjutnya ada cara yang kedua, cara kedua seperti ini. Nah kita bisa seperti ini, orang titik update. Jadi kita menggunakan metode ya, menggunakan metode. Nah menggunakan metode update. Nah biasanya saya sering menggunakan metode update kalau memang key dan value-nya ini udah bercabang dan udah banyak, udah kompleks gitu ya. Kalau aplikasi itu kan nggak sesimpel seperti ini gitu nantinya. Jadi kita menggunakan update. Nah jadi seperti ini. Kalau misalkan ini kita print, maka umurnya jadi 22 nih. Awalnya 21, jadinya 22 gitu. Nah jadi itu beda. Sebenarnya sama, cuman dibedakan dengan metodenya aja gitu. Jadi ini metode ini nanti bisa dipanggil di mana aja sebenarnya. Misalkan kita buat satu buah file ini isinya itu adalah variabel semua. Nah kita outputnya itu di file-file lain itu bisa gitu, update dan lain sebagainya. Tapi kita harus menggunakan metode update. Nah itu untuk yang cara keduanya. Lalu selanjutnya di update ini kita bisa menambahkan key dan value. Misalkan kan ini umur terakhir ya, umur ini terakhir. Lalu kita nggak mau menambahkan key dan value di sini. Kita ingin menambahkannya nanti di kedepannya itu dinamis gitu ya. Kita bisa menambahkan di sini. Misalkan menambahkan key dan value baru gitu ya. Nah ini kita tinggal tambahkan seperti ini. Misalkan pekerjaan guru, maka nanti setelah umur itu akan ada lagi yaitu pekerjaan, yaitu guru gitu. Kalau kita print, nah maka di sini akan ada sudah salah umur 22. Maksudnya di sini ada nih. Coba kita clear dulu deh. Kita clear. Oh sorry, ini belum saya print ya. Nah harusnya seperti ini. Nah jadi nanti seperti ini, ada pekerjaan guru. Oke kalau kita print, nah maka di sini akan muncul pekerjaan baru, pekerjaan lalu guru. Oke itu untuk mengupdate gitu ya. Jadi kalian bisa nambahin lebih dari satu gitu ya ke dalam sini. Jadi nanti ini bisa kita kosongkan seperti itu.
Oke, selanjutnya terakhir ada yang namanya delete. Jadi di dictionaries itu ada yang namanya delete, berarti kita tambah satu buah file dictionaries delete.py. Oke, ini kita copy aja yang ini, lalu kita paste di sini. Sorry, ini dictionaries. Nah, seperti biasa ya, kita buat dictionaries-nya dulu. Misalkan kita ingin apa tadi, menghapus gitu ya, menghapus apa ya, menghapus key-nya gitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan yang namanya metode, oke, dengan metode pop. Nah, gini, misalnya kita ingin menghapus si umur ini nih, jadi ketika kita print, maka di sini nama awal Budi, nama akhir Sudarsono, umurnya nggak ada karena kita sudah menghapus umurnya dengan metode pop gitu. Nah, satu lagi, berarti ini untuk menghapus semua gini ya, berarti menggunakan metode clear. Nah, ini jadi kita menggunakan metode clear untuk menghapus semua yang ada di dictionary ini. Maka kalau kita jalankan, nah dictionary-nya adalah kosong. Yang ini tadinya ada, berarti yang karena kita sudah nge-clear sini, maka di sini kosong. Oke, mungkin itu teman-teman terkait dengan dictionaries. Mudah-mudahan sih paham ya, karena memang bahasa pemrograman Python itu apa ya, mudah dipahami dan dipelajari gitu ya, hanya itu aja gitu. Jadi untuk video kali ini kita akan lanjutkan nanti terkait dengan materi Python selanjutnya. See you next time and thank you.